Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Waiji dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan program latihan yang saya buat. Ini perencanaan itu dalam jangka pendek. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menentukan periodisasi latihan itu ada 3 jangka, yaitu pertama jangka pendek itu 1 tahun ke bawah, kemudian jangka menengah itu 2 sampai 4 tahun, kemudian jangka panjang itu 5 sampai 12 tahun. Yang saya buat ini yaitu jangka pendek di bawah 1 tahun. Baik, teman-teman ketahui bahwasannya dalam menyusun periodisasi latihan itu terdiri dari beberapa fase. Yang pertama itu fase persiapan, kemudian pertandingan. Dalam fase persiapan sendiri terdiri dari 2 tahap juga, yaitu persiapan umum dengan persiapan khusus. Kemudian begitu juga dalam fase pertandingan itu terdiri dari beberapa subfase juga, yaitu pra kompetisi dengan kompetisi umum. Baik, langsung saja ke dalam materi, yaitu perencanaan program latihan saya yang saya buat. Langsung saja ke dalam periodisasi latihan yang saya buat. Di sini teman-teman sekalian, sebelum teman-teman sekalian menentukan periodisasi latihan, teman-teman sekalian dulu tentukan kapan waktu dimulainya latihan dan puncaknya itu kapan. Kemudian tentukan siapa yang kita lakukan testing. Di sini waktu yang saya mulai latihan itu pada tanggal 10 Oktober sampai dengan puncaknya itu 14 Juli. Nah, pada langkah pertama itu teman-teman sekalian itu harus menentukan dalam Oktober ini ada berapa minggu dalam 1 bulan. Nah, karena saya mulai dari tanggal 10, jadi sisa waktu latihan saya itu dalam bulan Oktober itu yakni 3 minggu 2 hari. Begitu juga pada bulan November itu 4 minggu 2 hari. Bulan Desember 2022 itu 4 minggu 3 hari. Teman-teman sekalian, ini mulainya latihan saya ini pada bulan Oktober 2022 tahun kemarin. Kemudian pada bulan Januari 2023 yakni ada 4 minggu 3 hari. Kemudian bulan Februari itu ada 4 minggu. Kemudian bulan Maret itu ada 4 minggu 3 hari. Kemudian bulan April itu ada 4 minggu 2 hari. Bulan Mei itu ada 4 minggu 3 hari. Bulan Juni itu ada 4 minggu 2 hari juga. Nah, pada bulan terakhir ini yakni pada bulan Juli itu ada 2 minggu, dikarenakan puncak latihan latihan saya itu dari pertandingan itu dari tanggal 7 sampai 14 Juni. Jadi 2 minggu. Nah, totalkan keseluruhan ini dalam periodisasi latihan itu ada berapa minggu. Jadi saya totalkan dari bulan Oktober sampai bulan Juli ini ada 10 bulan, sekitar tersisa 39 minggu 6 hari seluruh total latihan saya yang saya buat. Nah, kemudian periodisasi latihan saya buat ini periodisasi latihan jangka pendek, hanya 1 tahun ke bawah. Jika teman-teman ingin jangka menengah itu 2-4 tahun. Nah, kemudian kita langsung pada langkah kedua, yakni pada bulan kita tentukan dulu kalender pertandingan teman-teman sekalian. Nah, kita mulai dari bulan, nama-nama bulan. Nah, bulan ini dari Oktober sampai dengan Juli. Agustus ini teman-teman itu sudah masuk pada masa transisi atlet. Nah, di bawah bulan ini kita cantumkan minggu.
Kemudian di bawah minggu ini kita cantumkan tanggal. Nah, pada minggu pertama itu jatuh pada tanggal 10 Oktober sampai dengan minggu ketiga pada bulan Oktober itu 24, tanggal 24. Jadi yang saya baca tadi, Oktober itu ada 3 minggu lebih dari 2 hari. Kemudian November juga begitu, masuk pada minggu keempat pada bulan November itu pada tanggal 7 November sampai dengan tanggal 28 November itu ada totalnya itu ada 4 minggu 2 hari. Nah, ini teman-teman sekalian. Kemudian lanjut pada bulan Desember itu masuk pada minggu ke-8. Pada minggu ke-8 ini jatuh pada tanggal 5 sampai tanggal 26. Total keseluruhan minggu dalam bulan Desember ini ada 4 minggu 3 hari. Kemudian Januari ini pada masuk minggu ke-12 teman-teman. Nah, kita mulai dari tanggal 1. Dikarenakan Desember itu lebih dari 3 hari, jadi kita mulai dari tanggal 1. Tanggal 6 ini mulai dari hari Senin, kemudian sampai tanggal 23. Nah, pada total keseluruhan Januari ini itu ada 4 minggu lebih dari 3 hari. Kemudian kita jatuh pada minggu ke-16 itu pada bulan Februari itu mulai dari tanggal 1. Karena tanggal 31 Januari itu masih masuk pada minggu ke-16 pada bulan Februari. Tanggal 1 kemudian tanggal 6 mulai dari hari Senin. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya saya memulai latihan ini setiap hari Senin. Jadi saya mulai dari tanggal 6 pada bulan Februari, begitu juga Oktober juga saya mulai dari hari Senin. Februari ini ada totalnya ini ada 4 minggu. Kemudian bulan Maret ini masuk mulai minggu ke-20. Itu jatuh pada tanggal 1 dengan minggu ke-21 pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret itu masuk pada minggu ke-23 ini teman-teman. Jadi total keseluruhan pada bulan Maret itu ada 4 minggu 3 hari. Nah, kelebihan dari bulan Maret ini 3 hari ini sudah masuk pada minggu ke-24 pada bulan April. Jadi kita mulai dari tanggal 3 kemudian tanggal 10. Tanggal 10 ini jatuh pada hari Senin, kemudian tanggal 17, kemudian tanggal 24. Jadi total keseluruhan bulan April ini masuk jadi ada 4 minggu 2 hari. Kemudian masuk ke bulan Mei, lebih dari 2 hari lebih dari bulan April ini jatuh pada minggu ke-28 tanggal 1. Kemudian kita minggu ke-29 pada bulan Mei ini jatuh pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 22 itu pada minggu ke-31. Jadi total keseluruhan pada bulan Mei ini jadi 1, 2, 3, 4 minggu 3 hari. Nah, 3 harinya ini telah masuk ke minggu ke-32 pada bulan Juni. Nah, jadi otomatis kita cantumkan dari tanggal 1. Karena pada tanggal 31 itu akhir dari bulan Mei. Jadi mulai dari tanggal 5 itu bulan Mei. Maksud bulan Juni tanggal 5 jatuh pada hari Senin, kemudian pada tanggal 12 itu jatuh hari Senin juga sampai dengan tanggal 19 itu. Jadi total keseluruhan pada bulan Juni ini ada 4 minggu 2 hari. Kemudian kita masuk pada bulan pertandingan. Di sini pada minggu ke-36 itu jatuh pada tanggal 1, kemudian minggu ke-37 itu sudah mulai masuk ke kompetisi utamanya. Itu mulai pada tanggal 7 ini teman-teman. Sengaja saya buat begini agar memudahkan teman-teman sekalian untuk menentukan tanggal. Di sini tanggal 7 sampai tanggal 14 ini tercantumkan dalam tanggal arah panah. Jadi total keseluruhan yang saya buat tadi pada langkah pertama ini ada 39,6 hari. Nah, 6 hari ini teman-teman yang tidak terlihat itu lebih dari 6 hari ini teman-teman yang saya berikan tanda ini. Kemudian pada minggu ke-40 itu sudah masuk pada masa transisi seorang atlet. Kemudian kita kembali ke makro ini sendiri teman-teman. Itu kita bisa lihat bahwasanya satu makro itu bisa sampai 2 sampai
6 minggu. Begitu juga mikro, itu bisa sampai 2-7 hari. Satu makro itu 2-6 minggu. Jadi di sini saya satu makro itu saya ambil itu sekitar satu makro itu ada 4 minggu. Begitu juga pada makro kedua ini saya ambil itu 4 mikro, maksudnya 4 minggu. Begitu pula seterusnya. Setiap makro yang saya ambil ini terdiri dari 4 minggu. Kemudian pada mikro ini itu terdiri dari 2-7 hari. Jadi saya tekankan kembali. Jadi satu makro ini teman-teman sekalian itu terdiri sampai 2-7 hari. Nah, tanggal 1 itu dari tanggal 1 sampai 17 itu ada kurang lebih 7 hari. Jadi satu makro ini, maksudnya satu mikro ini itu terdiri dari 7 hari. Begitu juga sampai seterusnya. Kemudian kita masuk kepada sub tahap. Maksudnya dari tahap persiapan dengan kompetisi. Nah, pada tahap persiapan ini teman-teman saya bagikan 60% dari 39,6 hari. 39 minggu, 6 hari. Nah, totalnya itu dapat 24 minggu. Jadi 39 minggu tambah 6 hari dikalikan dengan tahap persiapan ini saya ambil 60%, itu dapat 24 minggu. Kemudian kompetisi ini saya kalikan 40% dengan kompetisi, yakni 39 minggu, 6 hari itu dapat 16,1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,1. Ini teman-teman, lebihnya 1 itu di situ. Kemudian kita kembali kepada sub tahap. Nah, sub tahap ini teman-teman perlu ketahui, ini didapat dari pembagian dari tahap persiapan. Yang tadi 24 minggu yang kita dapat 24 minggu itu saya kalikan 50% dalam tahap persiapan umum, begitu juga tahap persiapan khusus itu 550. Jadi kita totalkan 24 minggu dikalikan 50% itu dapat 12 minggu. Begitu juga pada tahap persiapan khusus itu dapat 12 minggu. Nah, masuk kepada kompetisi ini saya bagikan ada tahap prakompetisi ini itu saya kalikan 60% dari total sebelumnya dari tahap kompetisi itu 16,1. Jadi saya dapat itu sekitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dapat 10 minggu dalam tahap prakompetisi tersebut teman-teman, karena saya kalikan 60% dari jumlah minggu dalam kompetisi. Jadi di tahap pertandingan utama itu saya bagikan 40% dari total keseluruhan kompetisi, yaitu 16,1 hari. Jadi saya dapat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6,1 hari. 6 minggu, 1 hari. Nah, selebihnya hanya itu yang bisa saya jelaskan sampai dengan sub tahap ini. Dalam kalender pertandingan pada pembagian fisik itu kekuatan daya tahan itu akan berkembang dalam penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Itulah presentasi tentang perencanaan program latihan yang saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.